Halo, apa Halo. kabar Dokter Jenny? Kabar baik, Dokter Rita. Dokter Jenny ada waktu nggak? Ada sih kalau Aku boleh ngobrol-ngobrol? Ayo, silakan, Asik. tidak apa-apa. Oke, Gimana nih, Dokter Rita? kita mau sapa dulu sahabat Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro. Halo, salam sehat sahabat Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro. Hari ini adalah Hari Ginjal Sedunia. Kita akan menghadapi kesehatan ginjal. Kita akan ngobrol sebentar dengan Dokter Jenny, spesialis paru dari Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro. Kita lihat bagaimana pelayanan spesialis paru dokter-dokter di Rumah Sakit Wongsonegoro. Halo Dokter Jenny. Halo juga, Dokter Rita. Gimana? Saya bukan dengar ya. Ini sudah kita ketahui semua. 3 tahun loh kita menghadapi pandemi. Dan Dokter Jenny itu dan salah satu bersama Dokter Santi ya menjadi saya sebut Power Ranger-nya paru di Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro. Rasanya gimana tuh Dokter Jenny? 3 tahun menghadapi pandemi COVID dan harus menjadi tiangnya di depannya pasien-pasien untuk menyelesaikan masalah ini di Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro. Ya betul, Dokter Rita. Jadi memang sebenarnya tanggung jawab kita semua ya, Dokter Rita ya, untuk kita sebagai seorang dokter yang harus dapat menangani pasien-pasien yang terinfeksi COVID. Jadi memang karena memang di awal bahwa memang kondisi pasien COVID itu memang ternyata banyak yang diserang adalah paru. Jadi memang mau tidak mau sebagai dokter spesialis paru kami memang mempunyai tanggung jawab yang cukup berat ya. Tetapi pada perjalanannya ternyata tidak hanya di paru. Jadi memang kita harus berkolaborasi dengan penyakit dokter-dokter spesialis lainnya. Jadi itulah lelah, cukup capek, tetapi kami akan sangat senang sekali kalau ternyata pasien-pasien tersebut dapat sembuh. Iya, dokter. Kalau Rumah Sakit KRMT kita ini tim spesialisnya lengkap ya dok ya? Lengkap banget. Jadi dokter nggak punya istilahnya, ketika pasien komplikasi ini saya harus mencari dokter ini, semuanya ada ya dok ya? Saya akuin, saya kalau bekerja di RSWN pada saat penanganan pasien COVID di sini, saya merasa lebih puas, lebih nyaman. Jadi kalau mau konsultasi dengan spesialis lain pun lebih mudah. Itu yang memang menjadi kelebihan buat menurut saya, karena terus terang saya juga tidak menangani hanya di RSWN saja pasien-pasien COVID, tetapi ada di beberapa rumah sakit swasta itu kita agak sedikit ada sedikit hambatan. Tetapi kalau di sini oke banget, Dokter. Terima kasih Dokter Jenny. Satu hal, saya dengar Dokter Jenny itu sampai tidak bertemu keluarga sekian lama ya. Itu beban, penderitaan dan ya pengorbanan ya kalau disebut ya. Ya mungkin di saat di awal-awal pandemi, karena memang kita masih belum tahu virus ini seperti apa sih modelnya gitu lah. Jadi memang benar-benar kita overprotect dulu. Jadi memang saya juga karena kita memang banyak menghadapi pasien COVID, kita juga harus menjaga diri kita sendiri dan yang juga kita harus menjaga keluarga. Dan memang karena pasiennya begitu banyak, ya memang tidak sempat kita pulang. Pernah terkena COVID? Puji syukur sampai saat ini tidak. Semoga tidak. Ya, itulah karena kita selalu dilakukan pemeriksaan rutin ya. Betul. Di Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro. Dokter Jenny, komplikasi apa yang paling sering terjadi pada pasien COVID? Dan apakah keluarga ketika disampaikan, ini loh bukan hanya COVID tapi ada komplikasi lagi yang menyertai. Apakah ini pasti menyebabkan stres yang besar buat keluarga?
komplikasi apa tuh yang sering terjadi? Betul. Jadi pada pasien COVID ini memang komplikasi yang terjadi multi organ. Jadi tidak hanya di paru, tapi memang yang paling utama itu pada saat awal COVID itu adalah di bagian paru, jaringan paru. Tetapi bisa juga mengenai ginjal, mengenai jantung, mengenai persarapan. Jadi orang bisa seperti orang stroke gitu ya, ataukah yang lainnya. Jadi cukup banyak Wita. Dan memang pada saat kita memberitahu ke keluarga pasien bahwa pasien ini adalah mengalami bisa gagal ginjal, mengalami stroke atau apa, kadang mereka tidak percaya gitu ya. Tetapi mungkin salah satunya karena mereka tidak mengetahui memang punya penyakit atau komorbid sebelumnya, ataukah memang dia adalah komplikasi dari penyakit COVID-nya ini sendiri gitu loh. Jadi seperti itu kita. Disitulah Dokter Jenny mulai melakukan kolaborasi ya dengan sejawat-sejawat. Berarti dalam satu pasien itu bisa datang dokter jantung, dokter saraf, dokter ginjal, bahkan dokter gizi ya. Dokter Jenny saya dengar itu ya ada di sana. Nah, untuk fasilitas rumah sakit ini dalam hal obat-obatan, pemeriksaan lain-lainnya mendukung Dokter Jenny. Saya dengar kita sempat mengalami kekurangan oksigen, tetapi rumah sakit ini sangat mensupport luar biasa ya rumah sakit rumah sakit ini benar-benar luar biasa. Bagaimana caranya untuk bisa memenuhi pelayanan daripada pasien-pasien COVID pada saat itu. Saya kan dokter ginjal nih. Pasien saya itu kalau COVID dan ginjal. Dokter Jenny itu selama ini kalau memutuskan itu ginjalnya dulu yang harus dibenerin atau COVID-nya yang harus dibenerin atau dua-duanya berjalan bersamaan, itu akan mendukung keberhasilan pengobatan pasien. Yang mana dulu? Ya. Jadi memang untuk kondisi sekarang ini pasien COVID ataupun dengan gagal ginjal memang seharusnya adalah kita harus bersamaan. Jadi benar-benar kalau bisa, tapi dilihat dulu apakah memang ini suatu kondisi akut, suatu kondisi yang urgent atau emergency untuk ginjalnya, itu kita harus utamakan. Sementara sambil kita melakukan penyesuaian daripada terapi-terapi COVID dengan gagal ginjal. Ya seperti Bu Ita ketahui sudah ini ya kita jalankan ya Bu Ita ya. Iya. Jadi memang tetap kita lihat kegawatannya di mana. Kalau memang gawat yang harus HD atau cuci darah, saya serahkan ke Dikperita. Ya, berarti dalam hal ini jika Anda percaya kepada pelayanan kami, percaya kepada pelayanan dokter Anda, kita akan mengupayakan segala sesuatu dengan lebih baik. Ya, betul. Di atas segala-galanya tetap ada Tuhan, tetapi sebagai seorang dokter, kita adalah dokter tetap memegang sumpah kedokteran kita untuk memberi yang terbaik kepada pasien. Oke, Dokter Jenny, terima kasih untuk pembicaraan kita. Mungkin sebelum menutup, Dokter Jenny ada pesan-pesan untuk teman-teman kita di rumah. Oke, terima kasih Dokter Rita untuk pesan pada acara kita saat pagi hari ini adalah yaitu satu, untuk mencegah agar kita tidak tertular adalah yaitu satu, saya tidak pernah lupa yaitu mengingatkan untuk melakukan prokes yang baik dan benar, yaitu minimal 3M itu tadi, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan pertama untuk pasien-pasien yang mempunyai penyakit-penyakit komorbid untuk tetap rutin melakukan pemeriksaan dengan dokter-dokter yang memang rutin melakukan kontrol. Saya rasa mungkin itu untuk saat ini. Saya di sini Dr. Ita Murbani, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, dan saya Dr. Jenny Wailan, spesialis paru dan pernapasan. Kami mengucapkan terima kasih, salam sehat selalu. Oke, sahabat KRMT Wongsonegoro, saya tadi sudah ngobrol dengan Dr. Jenny. Sekarang saya akan mencari seorang lagi untuk ngobrol santai dengan saya, untuk menggali pengalamannya beliau selama masa pandemik ini dalam rangka Hari Ginjal Sedunia. Di samping saya telah hadir Mbak Ning. Saya panggil Mbak Ning.
Beliau adalah, nama aslinya adalah Bu Kurtianingsih. Selamat pagi. Selamat pagi dokter. Iya. Mbak Ning ini sehari-hari bekerja di ruang hemodialisis kita ya Mbak ya? Iya. Ya, beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Ruangan Hemodialisis KRMT Wongsonegoro, dan selama ini juga bersama teman-teman kita yang jatuh bangun ya. Iya. Tadi kalau dokter Jenny cerita kalau pasien COVID itu rata-rata komplikasinya bersama dengan ginjal, sakit ginjal, gagal ginjal. Ngapain ya di dalam ruang sana? Tapi kalau dalam 3 tahun ini kasus pasien gagal ginjal dengan COVID banyak Mbak Ning? Banyak dokter. Berapa kira-kira kurang lebihnya? Dalam 1 bulan kita paling enggak itu ada sekitar 30 tindakan, bisa 10-15 pasien dokter. 10-15 pasien, banyak juga ya Mbak Ning ya? Iya. Nah, suka dukanya sebagai perawat hemodialisis itu apa sih Mbak? Ya sukanya dulu ya dokter, yang seneng dulu ya. Kalau sukanya itu ya kita setelah memberikan pelayanan kita itu merasa memberikan sesuatu yang berarti sama pasien, karena untuk pandemi ini dengan adanya hemodialisa itu kita trust dengan pasien yang di dalam itu bisa memberikan support secara langsung, memberikan perhatian, karena orang diisolasi itu benar-benar tidak nyaman dokter. Tidak nyaman ya? Iya, kalau gitu kita bisa bilang secara psikologisnya dia berat ya? Berat mentalnya sekali. ya? Iya. Itu juga mempengaruhi imunitas tubuh pastinya ya? Pasti. Itu kurang lebih kalau satu pasien berapa kali Mbak? Berarti di rumah sakit KRMT Wongsonegoro ini punya mesin HD ya di dalam ya Mbak ya? Ada mesin HD di ruang isolasi COVID itu ada khusus. Kita lakukan HD di isolasi khusus karena untuk melindungi juga pasien-pasien yang lain tidak terkena COVID supaya tidak terpapar. Makanya kita pisahkan. Pasien kalau yang selama ini pengalamannya Mbak Ning bersama teman-teman, pasien nyaman ya cuci darah di dalam ruang isolasi COVID? Ya katakanlah nyaman itu kategorinya mungkin tidak senyaman waktu di ruang reguler biasa, tetapi nyaman karena akhirnya saya dicuci juga darahnya. Iya. Tetap dalam kondisi sakit COVID saya dicuci juga darahnya. Masih ada fasilitas di rumah sakit ini yang menjamin pelayanan terapi untuk pasien ya? Iya, betul sekali. Cuci darah di sini tetap dilakukan untuk sesuai dengan order dokter. Jadi kalau yang harus dilakukan seminggu 2 kali, kita tetap lakukan 2 kali. Kalau memang ordernya 3 kali dalam 1 minggu, tetap kita lakukan seminggu 3 kali. Jadi tidak ada perbedaan antara dia di luar, maksudnya tidak di COVID ataupun di COVID, untuk terapinya tetap dapat sesuai dengan prosedur pengobatan. Tapi itu yang luar biasanya tuh perawat kita tuh masuk ya, termasuk Mbak Ning itu masuk pakai asmat itu ya. Iya. Harus lengkap, tutup kepala sampai ujung kaki, maskernya, sarung tangannya tebal. Dan berapa lama di dalam Mbak? Kurang lebih 5 jam. Kurang lebih 5 jam. Harus dari merunning mesinnya, ya, sampai menyelesaikannya, sampai pasien dijemput kembali. Sampai belum kalau pasien itu ada naik turunnya ya, iya, kondisinya di dalam itu. Ya, itu sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa untuk teman-teman kami perawat hemodialisis yang ada di KRMT Wongsonegoro. Mereka tetap dengan komitmen, tetap dengan semangat mau tetap melayani pasien-pasien HD ya. Saya dengar-dengar hari Minggu juga cuci darah. Iya dokter, kalau pasien kondisi memang harus cuci darah hari Minggu yang kita katakan HD Sito, kita tetap lakukan. Jadi setiap hari Minggu pun kita ada jadwal perawat untuk HD Sito. Jadi tidak terus nanti kalau ada HD lagi mana ini perawatnya siapa, enggak, pasti kita ada. Wah, luar biasa ya. Ya, pernah nggak mengalami tadi kan kita suka pasiennya baik, dukanya itu apa Mbak? Dukanya itu ya namanya pasien isolasi, kita menggunakan sarung tangan itu tidak cuma 1 ya dokter, ada 3-4 lapis, sedangkan
akses HD-nya itu tidak bagus, kita harus pakai yang femoral atau yang dikatakan pasien itu manual, itu sangat kesulitan sekali. Karena apa? Pembuluh darah yang kita cari itu kecil, sedangkan akses yang kita pakai itu jarumnya besar. Nah, itu untuk meraba, untuk mencari itu sangat sulit. Mbak Ning, pasien COVID dengan gagal ginjal dijalankan hemodialisis itu banyak menolong ya pasien itu ya. Mereka kita lihat beberapa pasien boleh pulang dalam kondisi yang survive ya, dalam kondisi yang baik ya. Satu saja pertanyaan saya terakhir, hemodialisis itu kan katanya keluarga pasien atau pasien itu seperti momok ya, menakutkan. Bagaimana menurut Mbak Ning? Menakutkan nggak sih sebenarnya? Menurut saya enggak ya. Karena kalau kita tidak lakukan itu, efek yang timbul itu malah lebih menakutkan. Jadi kalau HD itu kita masih punya kesempatan untuk kondisi tubuh membaik, bisa sehat lagi. Tapi kalau enggak nanti kena saraf, kena otak, sudah enggak ada yang bisa kita lakukan. Jadi lebih baik bila didiagnosa dan segera HD ya harus HD segera. Jangan ditunda-tunda, semakin lama racunnya semakin tinggi, urem kreat semakin tinggi akan memperburuk kondisi pasien. Jadi menurut saya monggo masyarakat kalau memang didiagnosa HD jangan takut, ada solusinya, segera lakukan HD secara dini. Baik, terima kasih banyak Mbak Ning. Sama-sama dokter. Yang penting itu fasilitas di Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro ini sangat mendukung ya, dalam pelayanan kita saya sebagai dokter ginjal, Mbak Ning sebagai perawat hemodialisis, sehingga pasien-pasien kita bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik. Iya dokter. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih. Baik sahabat KRMT Wongsonegoro, pagi ini bersama saya Dr. Ita Murbani, spesialis penyakit dalam rangka Hari Ginjal Sedunia di tanggal 10 Maret 2022 dan sejawat saya, perawat kami Bu Ning yang sama ini melayani pasien hemodialisis. Kami mengucapkan sama-sama terima kasih. Terima kasih. Semoga sehat selalu.